Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia nikmatnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kajian sore atau kuliah sore dalam rangka at-tafaqquh fiddin, yaitu memahami agama kita. Dan juga sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kuliah sore ini saya akan membawakan tema al-muraqabah, yaitu bab kelima di kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa saya langsung loncat ke bab kelima? Sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu bab pertama, yaitu menghadirkan niat ikhlas dalam segala ucapan ataupun perbuatan, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Dan pada bab ikhlas, yaitu bab pertama, itu ada 12 hadis. Kemudian disusul bab taubat, bab sobar atau sabar, bab sidku yaitu jujur, kemudian dan ini bab kelima itu al-muraqabah. Saya loncat dulu mungkin ya, karena kita ini di sini sedang karbit mengkarbit ya. Jadi harus telaten, mana yang udah matang agak dikit, ganti karbitnya ke posisi yang belum matang. Setuju nggak? Kita analogikan mungkin bab niat atau ikhlas ya, walaupun belum matang ya, dikit-dikit, kalau kata bahasa Sundanya bumading ya, agak nguning sedikit. Nah, kita pindah ke bagian yang masih hijau, yang masih bagel. Insya Allah nanti seling lagi masuk ke bab pertama, yaitu bab niat dan ikhlas. Rekan-rekan semuanya yang semoga dirahmati Allah SWT, baik yang ada di Masjid Al-Mahdi di Bukit Lebah Ciater ataupun yang berada di rumah masing-masing. Bab al-muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah SWT, ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita semua yang ingin mencapai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, insya Allah, maka selayaknya kita menjadikan diri kita sebagai pemimpin untuk diri kita masing-masing. Dan senantiasa kita mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita lakukan, baik dari perbuatan, ucapan, ataupun pikiran dan juga perbuatan hati. Oh, kurang gede. Apa ya? Udah mentok. Itu fonnya kurang font. Warna jauh katanya enggak ada. Diganti aja tah. Jenis hurufnya Pak.
Ini udah yang hadis pertama ya. Sampai mana tuh tadi? Bahwasanya tidak ada pun yang terluput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Bahwasanya dialah zat yang melihatmu ketika engkau berdiri hendak melakukan sholat. Yaitu ini hitopnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan dialah Allah melihat perubahan atau pergerakan anggota badanmu ya, dari ruku kepada sujud ketika di dalam sholat. Walaupun ayat ini hitopnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, akan tetapi ini berlaku umum bagi kita semua, bahwasanya Allah senantiasa melihat, mengawasi segala gerak-gerik kita, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan dan juga amalan-amalan hati kita. Bahkan di ayat lain Allah menyatakan bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Di sini yaitu ma'akum, bersama kalian, para ulama salaf ataupun tabi'in, sahabat tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Makna ma'akum di sini yaitu kebersamaan Allah, yaitu ilmu Allah. Artinya Allah, ilmu Allah meliputi makhluknya, seluruh makhluknya, yaitu Allah melihat, mengawasi dan seterusnya. Ini yang dipahami oleh generasi salaf, baik itu para sahabat, tabi'in dan juga pengikut mereka yang baik. Di sana juga ini bersifat umum, bahwasanya Allah melihat seluruh makhluk-makhluknya. Ini ma'iyah atau kebersamaan Allah secara umum. Akan tetapi di sana juga ada kebersamaan Allah secara khusus, yang mana Allah membersamai hamba-hambanya secara khusus, bukan berarti menyatunya zat Allah dengan makhluknya, bukan. Akan tetapi sekali lagi itu ilmu Allah meliputi, pengetahuan Allah meliputi seluruh makhluk-makhluknya. Adapun kebersamaan Allah secara khusus bersama orang-orang beriman, yaitu menunjukkan bahwasanya penegasan pertolongan Allah, rahmat Allah, taufik Allah akan senantiasa khusus bersama orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka, dan bersama orang yang berbuat kebaikan. Menunjukkan ini kebersamaan Allah secara khusus, yaitu bersama orang-orang beriman. Allah senantiasa memberikan pertolongan, rahmat, taufik dan seterusnya. Seperti bulan ya. Bulan di malam hari di bulan purnama. Ketika kita berjalan ya, di malam hari, maka kita berjalan pada malam hari bersama bulan, menunjukkan bahwasanya tidak mesti kebersamaan itu menyatu antara zat dan makhluknya. Jadi, jelas ya bahwasanya kebersamaan Allah bersama makhluknya, yaitu ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya dari pengetahuan Allah. Pada bab ini saya membawakan dua hadis ya. Hadis yang pertama yang aslinya di kitab Riyadhus Shalihin itu secara utuh ya, tentang hadis Islam, iman dan ihsan. Hanya saja saya mengambil potongan hadis yang terakhir, yaitu tentang ihsan. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini potongannya, qala fa akhbirni anil ihsan. Maka ini antara dialog malaikat Jibril bersama Nabi kita Muhammad SAW.
Kata Jibril, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, anta budallah ka'annaka tara, fa ilam takun tara fa innahu yarak. Ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu, yaitu merasa tidak melihatnya, yaitu mampu merasa seolah, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini ihsan. Hadis ini riwayat Muslim ya. Baik. Penjelasan hadis di atas. Kita masuk dulu perawi ya. Yaitu yang merawi yang sebagai perawi hadis utama yaitu sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau Umar ibn Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzza al-Adawi al-Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kunyah beliau Abu Habs. Abu Habs itu singa kecil ya, singa muda. Kenapa beliau diberi kunyah singa muda? Karena singa identik simbol keberanian, kekuatan, sehingga kunyah ini, julukan ini melekat pada Umar bin Khattab karena beliau memang seorang yang pemberani. Kemudian juga beliau digelari Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Ini gelar yang pertama kali disematkan oleh kaum muslimin pada waktu itu, yaitu kepada Umar bin Khattab. Awalnya beliau gelarnya khalifah dari khalifah Allah. Ya betul artinya. Akan tapi karena merasa kepanjangan, maka para sahabat mengusulkan bahwasanya kami adalah orang-orang beriman. Sementara engkau adalah pemimpin, maka engkau adalah pemimpin bagi orang-orang beriman. Ini tentang gelar Amirul Mukminin. Kemudian beliau masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah kenabian setelah Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang mana sudah nasul ya tentang keislaman beliau. Ketika beliau awalnya kan begitu memusuhi terhadap Nabi kita Muhammad SAW, bahkan akan mengancam membunuhnya. Ketika mendengar Islam sudah mulai banyak yang masuk ya, yang masuk pada Islam, maka beliau marah ya. Beliau mau mendatangi Nabi Muhammad dan mau membunuh. Ketika di tengah perjalanan beliau bertemu dengan salah seorang sahabat, maka sahabat tersebut heran. Mau kemana engkau, wahai Umar? Engkau tidak akan aman ya. Kenapa engkau harus pergi ke Muhammad ya? Sementara adikmu sendiri ya dan suaminya sudah masuk Islam. Mendengar itu Umar tambah geram ya. Akhirnya beliau mendatangi rumah yaitu adiknya itu Fatimah binti Al-Khattab dan juga suaminya. Ketika itu di dalam rumah Fatimah itu sedang ada Al-Khabbab Al-Arat. Ya, beliau merupakan salah seorang sahabat yang lebih dulu ya, yang mengajarkan tentang bacaan Al-Quran kepada Fatimah, yaitu adiknya Umar bin Khattab bersama suaminya. Ketika terdengar Umar mau mendatanginya masuk, maka Khabbab bin Al-Arat mengumpat ya, karena takut dengan Umar, mengumpat ke balik tirai. Setelah masuk, Umar marah ya. Kemudian suaminya Fatimah, Zaid ya, ada yang ingat? Beliau meredakan ya. Tetapi karena Umar emosinya tinggi ya, kemudian Fatimah adiknya ikut meredakan. Akhirnya Fatimah dipukul ya sampai berdarah. Ketika Fatimah terlihat berdarah, maka Umar pun merasa kasihan ya, sehingga Umar, coba lihat sini apa yang kalian baca, Al-Quran ayat apa. Maka Fatimah memberikan kepada Umar ya, yaitu ada yang tahu surat Toha ayat 14 ya. Nah, bunyi apa Mas Boji? Saya juga lupa apa itu. Innani ya. Bahwasanya artinya bahwasanya aku adalah tiada ilah yang berhak
kecuali aku maka sembahlah. Setelah membaca itu Umar hatinya luluh ya. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan beliau berikrar di hadapan para sahabat. Ketika itu bertakbirlah Nabi dan para sahabat. Kegembiraan mereka dengan masuknya Umar ibn Khattab, sehingga memperkuat barisan kaum muslimin atau barisan dalam dakwah mereka. Dan bahkan disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, laukan ba'di nabiyyun lakana Umaru. Seandainya ada nabi selaku pasti Umar. Ya, kalau hadis Ba'lawi apa? Siapa nabinya? Ada ya? Ada kan hadis riwayat Ba'lawi. Termasuk orang yang sangat tegas dalam menegakkan kebenaran dan memiliki firasat tajam. Ini kelebihan Umar ya. Beliau wafat tahun 23 Hijriah, terbunuh saat salat subuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi al-Maddi Madinah, yang merupakan budak dari Al-Mughirah. Kemudian Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat, dari rawi lainnya, nama lengkap beliau Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi. Naisabur itu nisbat kepada negara, kalau sekarang Iran ya. Mungkin dulu masuk pada Khurasan ya, wilayah Khurasan. Beliau lahir 204 Hijrah. Guru-guru beliau diantaranya Al-Bukhari, Yahya bin Ma'in, dan banyak ulama besar baik dari Kufah dan juga Hijaz. Dan karya yang terkenal yang dikaji oleh kaum muslimin ya, yaitu Al-Jami' As-Sahih, dikenal sebagai Sahih Muslim, dan di maktabah ada kitabnya, insya Allah tinggal baca, dan sudah disarah oleh Al-Imam An-Nawawi. Keistimewaan menyusun hadis secara sangat sistematis dan ketat dalam memilih sanad, dan teratur ininya bab per babnya. Baik, kita masuk kepada kandungan hadis yang pertama, yaitu ihsan. Makna umum ihsan. Secara bahasa ihsan, al-ihsan berarti berbuat baik dengan sempurna. Dalam konteks agama, ihsan adalah puncak tertinggi dari tingkatan agama setelah Islam, amal zahir, dan iman, amal batin, keyakinan, yang sudah kita bahas sebelumnya tentang Islam dan iman, walaupun belum keseluruhan. Ihsan menggambarkan keadaan seorang hamba yang beribadah dengan penuh kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah dikatakan oleh seorang penyair, "Idza khalautu dakhra yauman fala taqul khalautu. Idza khalauta dahra yauman fala taqul khalautu, walakin qul alayya raqibun." Jadi apabila engkau sedang sendirian pada suatu hari, maka jangan mengatakan aku sedang sendiri. Walakin qul alayya raqib, akan tetapi katakanlah aku sedang ada yang mengawasi. Wala tasabannallaha yaghfulu sa'atan, jangan mengira Allah lalai sesaat pun ya. Sesaat pun terhadap gerak-gerik kita ya. Dikarenakan wala anna ma tukhfi alayya yaghib. Dikarenakan bahwasanya Allah ya, atau tidak tersamar sesuatu pun ya yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita muraqabah, maka senantiasa kita akan berusaha ya menata ucapan kita, menata perbuatan kita, menata batin kita ya, karena tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita sedang berada di luar, maka kita harus menjaga anggota tubuh kita, baik dari pandangan ya. Maka jangan sampai pandangan kita jatuh kepada perkara-perkara yang haram, seperti memandang, kalau laki-laki memandang perempuan yang bukan mahram, atau sebaliknya, bukan hanya laki-laki saja, wanita pun sama. Wanita memandang laki-laki yang bukan mahram ya. Kalau di sini mungkin ketika antri di tempat wudhu, antri untuk wudhu, untuk WC di kamar mandi, maka matanya jangan
jelalatan ya, memantau ke tempat akhwat ya, nggak boleh ya. Atau misalkan ketika wudhu, masih sambil wudhu ada celah-celah bambu, matanya pun harus dijaga ya, karena syaitan itu pinter ya, pinter. Oleh itu ini buat, bukan menyinggung ya, ya gini buat semuanya, buat saya pribadi pun seperti itu, karena survei membuktikan. Intinya segala sesuatu ya, tidak ada yang samar bagi Allah SWT terhadap pandangan apapun, pandangan dosa ya seperti itu. Maka harus kita perhatikan masalah ini agar kita bisa lebih menata, lebih baik ya. Seperti itu. Imam An-Nawawi berkata, ihsan adalah kedudukan yang paling mulia dan paling tinggi dalam agama. Ia mencakup kesempurnaan iman dan amal. Kesempurnaan iman yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan dan juga amalan lahir berkaitan dengan amalan-amalan Islam. Kemudian tingkatan ihsan itu ada dua. Hadis ini menunjukkan dua tingkatan utama. Yang pertama tingkatan musyahadah atau menyaksikan ya, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maknanya hati seorang hamba begitu hadir dan khusyuk seakan-akan ia menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Ini adalah tingkatan tertinggi, disebut juga maqam al-musyahadah. Keadaan para mukhlisin dan muqarrabin. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, barang siapa beribadah dengan penuh penghayatan terhadap keagungan Allah, seakan-akan ia melihatnya, maka hatinya akan penuh cinta, takut dan harap. Ia akan beribadah dengan sempurna tanpa lalai. Sehingga dengan seseorang bisa sampai tingkatan ini, maka ibadahnya dipenuhi atau diisi dengan rasa harap dan cinta, rasa harap dan takut, sehingga akan melahirkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa lalai, karena dia betul-betul ya, seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh ketika seseorang sholat dengan penuh tadabbur makna bacaan, hati hadir sepenuhnya seakan-akan ia berdiri di hadapan Allah, itulah musyahadah. Betul-betul menghayati, betul-betul meyakini bahwasanya seolah-olah dia melihat Allah, sehingga sholatnya penuh dengan kekhusyuan, baik khusyuk lahir ataupun khusyuk batin. Khusyuk lahir dia tidak banyak bergerak yang sia-sia ya, ataupun khusyuk batin yaitu kekhusyuan ya, berusaha memahami makna-makna bacaan tersebut ya, baik bacaan ruku, bacaan sujud ataupun yang lainnya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu tingkatan muraqabah. Al-muraqabah yaitu menyadari bahwa Allah selalu melihatmu. Jadi ketika seseorang belum sampai pada derajat yang pertama yaitu musyahadah, seolah-olah menyaksikan Allah, maka minimal kita harus mencapai muraqabah, selalu merasa diawasi Allah dalam setiap keadaan. Setiap keadaan, setiap waktu ya, Allah senantiasa mengawasi kita ya. Gerak-gerik kita ya, ucapan kita, perbuatan kita ya, pikiran kita, Allah senantiasa mengawasi ya, seperti itu. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, muraqabah adalah senantiasa menghadirkan pandangan Allah terhadap dirimu. Maka siapa yang selalu menyadari pengawasan Allah, ia akan malu untuk bermaksiat dan bersemangat dalam ketaatan. Ya, ketika kita merasa ya, menghadirkan pandangan Allah terhadap diri kita, bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita, maka ketika kita mau bermaksiat, kita malu ya, karena dilihat oleh Sang Rob seluruh alam ya, yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat mata memandang, nikmat tangan memegang, nikmat kaki berjalan. Maka semua itu ketika kita menghadirkan pandangan Allah terhadap diri kita, maka
tangan kita, maka tangan kita senantiasa dijaga dari perkara-perkara yang haram, mengambil barang hak orang lain, atau memukul dan seterusnya, atau kita menahan kaki kita dari melangkahkan ke perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan juga mata kita, ya, yaitu senantiasa mata kita tundukkan, ya, dari perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya larang. Tapi ketika kita menghadirkan pandangan Allah terhadap diri kita, bahwasanya Allah memandang kita, melihat kita, menguasai kita, maka seluruh tubuh kita pergunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua kenikmatan dari Allah. Nikmat tidur, ya, itu kenikmatan dari Allah. Bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada kita begitu besar, nikmat tidur, dalam keadaan tidur kita aman, ya, penuh tidak ada gangguan, ya. Tidak seperti saudara-saudara kita di Palestina, ya, boro-boro tidur nyenyak berjam-jam, ya, mereka tidak bisa tidur, ya, menahan rasa lapar, menahan rasa sakit, ya, atau mendengar roket dan segala macam, atau mungkin ketika tidur dia tidak bangun lagi, ya, karena mungkin kena reruntuhan atau kena roket itu sendiri, ya. Kita di sini oleh Allah diberikan nikmat keamanan negeri, keamanan tempat kita. Jangankan diganggu atau terganggu oleh gangguan-gangguan dari luar, kita pun di sini hampir tidak digigit nyamuk, ya. Tidak ada nyamuk, ya. Ada nyamuk nggak? Nggak ada, ya. Ini adalah kenikmatannya. Nah, saudara kita, ya, bukan nyamuk lagi tapi roket yang nyenet, ya. Nah, kita di sini nyamuk pun tidak, ya. Ini adalah kenikmatan. Oleh karena itu perlu kita disyukuri, ya, dan kita gunakan seluruh anggota tubuh kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, ya. Nabi saja, ya, yang sudah jelas-jelas beliau diampuni, bahkan sebagai penghuni surga, ahli surga, beliau tidak berleha-leha, ya. Tidak mentang-mentang saya ini nabi rasul, santai aja lah. Tidak begitu, ya. Beliau justru sebaliknya, ya, sebagai kesempurnaan seorang hamba, beliau ibadahnya betul-betul, ya, maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita, ya? Oleh karena itu selayaknya bagi kita semua untuk belajar terus memperbaiki niat kita dengan keikhlasan dan juga berusaha muraqabah, ya, agar senantiasa kita betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, setiap perbuatan. Kemudian yang ketiga, hubungan ihsan, iman, dan Islam. Yang mana Islam merupakan amalan lahir seperti sholat, zakat, puasa, haji. Sedangkan iman merupakan keyakinan batin, yaitu rukun iman. Ya, sedangkan ihsan merupakan jiwa dan ruh dari keduanya, menghadirkan pengawasan Allah dalam amal dan keyakinan. Jadi ihsan itu merupakan ruh dari amalan lahir. Ketika kita sholat, maka berusaha kita hadirkan sikap ihsan ini. Ya, seolah-olah kita melihat Allah, atau minimalnya kita harus yakin bahwasanya Allah betul-betul melihat kita. Apa yang kita kerjakan dari perbuatan sholat, apa yang kita tunaikan dari amalan zakat, Allah melihat kita. Apa yang kita tunaikan atau kita tegakkan dari amalan puasa dan haji, semua itu Allah melihat kita. Oleh karena itu ketika kita yakin bahwasanya Allah melihat kita, maka luruskan niat kita, ya, dengan niat ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keyakinan keimanan, ya, bahwasanya minimalnya kita harus memiliki keyakinan bahwasanya Allah betul-betul melihat kita semua, mengawasi kita semua. Tidak ada yang terluput darinya. Maka seorang hamba yang mencapai ihsan, itu amalnya menjadi hidup tulus dan indah di sisi Allah. Menjadi hidup, amalnya senantiasa hidup, ya, senantiasa konsisten, ya, semangat, ya, seperti itu. Dan juga tulus, ya, tidak merasa berat, tidak merasa dipaksa-paksa, ya. Bangun tidur, ya, untuk melakukan sholat malam, maka dia merasa lega, ya, bahkan bahagia, bahkan senang, ya, bertemu, yarhamukallah, bertemu lagi, ya, pada waktu tahajud untuk bermunajat kepada Allah.
karena Allah melihat ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan kemudahan untuk bisa senantiasa muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan kita, perbuatan kita dan hati kita. Kemudian buah dan pengaruh ihsan. Beberapa buah dari makom ihsan khusyuk dalam ibadah karena ia merasa di hadapan Allah ya. Bagaimana misalkan ketika kita sedang ujian ya, ketika kita sekolah ya, kalau ada pengawas kan kita khusyuk ya. Nah, paling banter-banternya lirik-lirikan sama temannya pakai mata ya, nggak berani dengan gerakan karena merasa diawasi ya. Ini lebih-lebih Allah yang mengawasi ya. Allah mengawasi dan mengetahui bukan hanya anggota tubuh kita, hati kita, bersitan hati kita ya. Allah mengetahuinya, mengawasinya. Oleh karena itu penting untuk senantiasa kita menata hati kita ya, menata hati kita dengan akhlak-akhlak yang mulia ya, dengan akhlak mulia dan melenyapkan atau menghilangkan ya akhlak-akhlak yang tercela ya, baik akhlak yang tercela kepada Allah ya ataupun kepada sesama kita, maka itu senantiasa harus kita hilangkan karena Allah mengetahuinya, mengawasinya. Kemudian menjauhi maksiat secara batin karena merasa diawasi Allah wallahu sendirian. Walaupun maksiat ya secara batin, maka kita kalau kita betul-betul merasa diawasi oleh Allah, maka tinggalkan maksiat tersebut. Seperti misalkan hati ada perasaan iri, dengki, dendam. Allah mengetahuinya, Allah mengawasinya terhadap apa yang ada dalam hati kita ya. Ketika tahu itu bahwasanya perbuatan-perbuatan jelek, maka hilangkan itu semua ya. Karena Allah Maha mengawasi, Allah Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga di antara buah dari ihsan yaitu tulus dan ikhlas tidak mencari pujian manusia. Tulus dan ikhlas tidak mencari pujian manusia. Karena tahu ya bahwasanya dia yakin Allah Maha mengawasinya dan Allah Maha melihatnya. Dan yang keempat, tenang dan ridho dengan takdir. Karena sadar semua di bawah pandangan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita betul-betul mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang Maha mengetahui ya, tentang kebijakan atau kebaikan untuk hamba-hambanya. Kemudian di antara dalil yang menguatkan makom ihsan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Ini untuk menguatkan ya bahwasanya Allah betul-betul mengawasi kita semua ya. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubudullah ka'annaka tarah." Sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya. Ketika kita belum mampu untuk melihat Allah ya, karena memang tidak akan mampu kita melihat Allah di dunia ya, tapi maknanya itu seolah-olah kita melihat Allah ketika kita beribadah, menunjukkan agar ibadah kita khusyuk ketika kita mengetahui bahwasanya ibadah kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh ya praktek ihsan di kehidupan sehari-hari kita seperti dalam sholat, maka hadir hati, sadar berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan hanya berdiri kosong tanpa makna, tapi betul-betul kita harus sadar bahwasanya ketika kita sedang sholat, sedang berdiri, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan meyakini seperti ini, kita akan berusaha sehusu-husunya ya, berusaha menunaikan hak-hak sholat dari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan seterusnya. Kemudian dalam muamalah, yaitu jujur dan amanah, karena tahu Allah melihat kita. Ini ya, yang harus kita terus ya belajar untuk jujur dan amanah, karena Allah tahu melihat kita. Ya, walaupun amanah tersebut mungkin kelihatannya sepele ya, ringan, tapi Allah melihat kita ya. Karena itu berusaha jujur ya. Kemudian dalam kesendirian ya, tetap menjauhi dosa walau tidak ada yang melihat. Ya, seperti zaman sekarang banyak ya
wasilah-wasilah seorang terjerumus ke dalam perkara dosa dalam keadaan dia sendiri, seperti yaitu fitnah HP itu ya, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dosa-dosa ya, dosa ya, dengan melihat perkara-perkara yang tidak layak ya, atau yang melanggar syariat. Ibnu Rajab menyimpulkan ihsan adalah rahasia antara hamba dan Rabb-nya, tidak diketahui orang lain. Siapa yang menjadikannya kebiasaan, maka seluruh amalnya akan bercahaya. Ketika kita menjadikan kebiasaan ya, sikap ihsan ini, maka seluruh amalan kita akan bercahaya ya. Senantiasa menerangi kita, senantiasa menuntun kita untuk senantiasa istiqomah dan ikhlas ya dalam beramal. Karena betul-betul kita menjadikan seolah-olah kita melihat Allah, dan kita yakin bahwasanya Allah betul-betul melihat seluruh gerak-gerik kita. Kesimpulan, ihsan adalah puncak kesempurnaan agama. Maknanya engkau beribadah penuh kesadaran akan penguasaan Allah, seolah engkau melihatnya, dan bila tidak, yakinlah bahwa Allah selalu melihatmu. Maka ia akan melahirkan keikhlasan yang murni, kehusuan dalam ibadah, keindahan akhlak ya, terhadap sesama, dan rasa malu kepada Allah di setiap waktu, karena betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penjelasan hadis kedua, insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita tutup kuliah sore ini, kita seperti biasa membaca 10 ayat surat Al-Kahfi. Baik, kita sama-sama dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.